Halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa hal terkait dengan cloud storage. Yang pertama adalah tentang instalasinya, bagaimana kita men-setup si cloud storage itu dengan Docker, lalu kita cek setup reverse proxy di Nginx-nya. Lalu kita juga belajar bagaimana caranya ketika kita ingin menambahkan storage baru yang dengan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan object storage, dan kita men-set atau memount object storage itu sebagai external storage di Nextcloud. Kita sudah lakukan. Nah, sekarang yang perlu kita juga coba adalah bagaimana caranya untuk membuat cloud storage kita ini, yang mana kita tujukan untuk personal ataupun keluarga, itu bisa kita gunakan untuk menulis dokumen. Dalam pembuatan tutorial ini, VPS yang digunakan menggunakan VPS dari Bisnet.io dengan produk dengan nama Neolite XS 2.1. Jadi kelebihan dari produk ini adalah VPS yang diberikan itu sudah free bandwidth dengan mendapatkan satu IP public dan juga storage yang cukup besar, yaitu sampai 60 GB dengan CPU 1 core dan juga RAM 2 GB, cocok untuk penggunaan personal ataupun keluarga. Terlebih karena server ini ada di Indonesia, sehingga ketika kita menggunakannya untuk sebuah cloud storage, latensinya akan semakin kecil dan aksesnya akan semakin cepat. Jadi silahkan coba untuk menggunakan layanan Bisnet.io Neolite untuk eksplorasi kebutuhan teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, by default sebenarnya di Nextcloud atau di cloud storage yang sudah kita buat itu ada yang namanya file.md atau markdown. Nah, file markdown itu sendiri sebenarnya sudah bisa kita gunakan untuk membuat sebuah catatan. Contohnya, this file is edited online using markdown format, something like this. Jadi seperti ini. Nah, ini udah langsung di save dan kita juga bisa melakukan banyak hal dengan markdown ini, seperti membuat quotes, lalu this is code block, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melakukan pencatatan dengan markdown ini. Toh juga di sini sudah ada yang namanya format-format. Jadi kita nggak perlu yang menghafalkan sintaks, kita tinggal gunakan UI yang ada untuk membuat sebuah dokumen. Contohnya nomor, nama, kemudian umur, dan seterusnya. Dan itu sudah bisa langsung disimpan. Oke, seperti itu. Nah, pun ketika kita ingin gitu ya, seperti ini. Nah, ini kan cukup mudah ya kalau misalkan kita ingin mengedit. Kalau kita mau mendownload juga cukup mudah. Terlebih kalau misalkan teman-teman adalah developer yang sering main dengan GitHub, tentu ketika kita membuat readme biasanya dengan Markdown. Jadi sebenarnya Nextcloud atau cloud storage yang kita buat itu sudah memberikan fasilitas yang memudahkan kita. Tapi kalaupun kita ingin mencoba untuk membuat online editor, mengenable online editor, itu juga memungkinkan. Jadi caranya teman-teman bisa masuk ke admin panel, kemudian ke apps, masuk saja ke sana. Lalu teman-teman bisa search di sini itu OnlyOffice. Nah, teman-teman bisa install atau pastikan bahwa app ini itu sudah di-enable. Jadi kita bisa coba di sini enable. Oh, tapi sebelumnya kita coba dulu untuk cek ketika kita membuka file yang ekstensinya .docs, katakanlah office file gitu ya, seperti ini. Nah, by default itu akan terdownload karena memang kita nggak punya yang namanya online editor yang sudah di-enable di storage-nya. Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah mengenable di sini, lalu kita masukkan password seperti biasa. Ketika kita memasukkan password seperti ini, seperti biasa kita confirm, dan ketika memang sukses dia akan enable. Oke, juga bisa dilakukan instalasi. Nah, setelah itu kita perlu melakukan konfigurasi untuk si OnlyOffice-nya. Kita masuk ke administration setting lagi, akan muncul menu baru di sebelah kiri. Kita cek OnlyOffice. Nah, di sini ada pilihan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau repot dan hanya untuk katakanlah mencatat hal-hal yang non confidential gitu ya, jadi memang bukan hal yang private, nah teman-teman bisa aktifkan
only Office Doc Server, ini public yang kita bisa gunakan langsung gitu, jadi tanpa melakukan setup server sendiri. Karena memang ketika kita ingin menggunakan only Office, sebenarnya kita harus men-setup server baru yang mana di dalamnya nanti kita harus menjalankan yang namanya only Office document server. Nah, sekarang kita coba untuk gunakan only Office Doc Server public yang memang sudah ada. Oke, kita centang di sini, lalu kita save. Nah, ketika sudah, kita bisa coba balik ke files dan kita coba untuk membuka file yang tadi tidak bisa kita buka. Oke, kita ke personal lagi, lalu kita klik di sini dan kita cek only Office loading. Nah, di sini ada keterangan ya, dokumen download receive, oke, seperti ini. Dan ini diberikan prompt bahwa kita menggunakan only Office document server. Nah, di sini adalah notifikasi supaya kita aware bahwa jangan sampai kita menaruh dokumen atau file yang confidential, yang private di sini. Oke, kita bisa edit this file is edited using only Office public server seperti ini. Oke, dan kita bisa download seperti tadi gitu ya, copy, download, dan seterusnya. Nah, download, katakanlah kita mau download sebagai docx, download file terdownload, atau kita coba untuk download sebagai file lain, katakanlah PDF, kita tunggu dulu dan terdownload juga. Jadi semuanya bisa dilakukan dari yang awalnya file .x bisa menjadi PDF. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ketika kita mengintegrasikan cloud storage yang sudah kita buat dengan layanan lain. Contohnya adalah only Office untuk melakukan editing file Office gitu, baik .x, kemudian spreadsheet ataupun PPT dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah video terkait proof of concept bahwa kita bisa melakukan integrasi cloud storage untuk personal ataupun keluarga kita untuk melakukan online editing menggunakan service yang ada. Salah satunya adalah only Office. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar, ataupun ada saran juga bisa tuliskan di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.